Noreen Boyle tahu pasti apa itu yang namanya pura-pura. Kalau misalnya semua orang disuruh untuk menilai kehidupannya, mungkin banyak yang bakal bilang kehidupannya tuh sempurna. Banyak yang iri, banyak yang pengen juga ada di posisi dia. Tapi cuma Noreen yang tahu seburuk apa rumah tangganya. Misalnya, dari dulu dia tahu suaminya yang merupakan salah satu dokter osteopati yang paling terkenal, yang kalau dihitung-hitung kira-kira dari setiap 13 warga setengah-enggaknya ada satu orang yang merupakan pasien suaminya. Seterkenal itu ya, dengan uang yang melimpah, rumah yang mewah, anak laki-laki yang sehat. Mereka juga baru mengadopsi anak perempuan dari Taiwan. Kurang apa lagi sih? Ya, itu karena orang-orang nggak tahu bahwa suaminya hobi selingkuh, punya banyak pacar. Dia nggak pernah merasa bahagia dalam hubungan ini. Di dalam keluarga ini, sosok suaminya nggak pernah ada. Anak-anaknya nggak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Tapi Noreen bertahan, karena Noreen merasa ini tuh hidup yang diimpikan oleh orang lain. Dia nggak mungkin dong ngomong ke orang-orang tentang aib keluarganya. Noreen yang juga berasal dari keluarga biasa-biasa aja, dari dulu memimpikan banget bisa punya keluarga yang kaya raya seperti yang dia miliki sekarang. Tapi di malam tanggal 31 Desember 1989, di malam tahun baru, Noreen sudah merelakan semuanya. Dia sudah ngasih surat cerai ke suaminya karena nggak tahan. Dan beberapa kali, Noreen selalu nelpon sahabatnya untuk curhat. Sekarang, Noreen udah ngaku dia takut dengan suaminya. Tapi, khusus hari itu, Noreen bilang ke sahabatnya, kalaupun suami aku bakal membunuh aku, kayaknya nggak mungkin malam ini deh. Soalnya, malam ini, ibu mertua aku nginep di rumah. Jadi, bukan hari ini. Noreen cuman bercanda, tapi kata-katanya justru jadi kenyataan. Ini adalah kasus yang luar biasa heartbreaking karena kita bisa mendapatkan POV dari seorang anak yang menderita karena ibunya meninggal dunia, dibunuh oleh ayahnya sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Noreen Boyle pertama kali bertemu dengan seorang pria bernama John yang ternyata dia akan nikahi di usia yang masih sangat muda, 17 tahun. Waktu itu dia memang jatuh cinta tapi nggak menyangka akan melewati seluruh hidupnya bersama pria ini. John Boyle, yang di video ini akan kita panggil Jack, adalah pria yang sangat karismatik. Semua orang yang ngobrol dengan Jack bisa hanyut dalam semua ceritanya. Tahu kan, tipe-tipe orang yang kalau ngomong ada wibawanya, itu adalah Jack. Dan Jack sering cerita ke orang-orang tentang pengalamannya waktu dia masih bergabung di angkatan militer. Waktu dia dikirim untuk perang ke Vietnam, bahwa dia bisa mengendarai pesawat tempur, bisa jadi pilot. Dia juga pernah ditembak oleh musuh di leher, tapi untungnya pelurunya bisa diambil dan Jack masih selamat. Ada banyak banget cerita-cerita hebat tentang Jack yang kalau kalian dengar, kalian bakal ngerasa Jack ini adalah orang paling keren sedunia. Yang sebenarnya semua ceritanya banyak yang ngarang. Bener, Jack dulu pernah dikirim untuk perang. Dia pernah pergi ke Vietnam, tapi dia bukan pilot. Dia bukan salah satu orang paling hebat waktu itu, dan dia nggak pernah kena tembak di leher. Jack adalah seorang pathological liar. Dia bisa bohong tentang hal apapun, bahkan hal yang nggak penting. Cuma sekedar nanya, pagi ini kamu sarapan apa? Jack bisa dengan entengnya bohong. Kayak itu tuh sesuatu yang emang dia lakuin sehari-hari tanpa tujuan, dan kadang ya cuman pengen dianggap keren aja oleh orang sekitar. Kayaknya kita semua pasti punya temen yang kayak gini. Meskipun mungkin nggak separah sampai melakukan pembunuhan, tapi penyakit ini tuh emang tidak jarang ditemukan. Sampai kadang kita tahu mereka tuh bohong dan kita cuman yang iya-iya aja. Yang ini kalian pasti langsung bisa membayangkan siapa di hidup kalian yang sering banget bohong. Tapi Jack, karena dia berkarisma, dia juga bohong tentang hal-hal yang nggak terlalu bisa di-cross-check oleh orang sekitar. Dia juga waktu itu lagi menempuh pendidikan sebagai dokter osteopati. Ini agak beda dengan ortopedi, tapi juga mempelajari tulang dan juga otot. Dan karena dia juga ganteng, kekurangannya tentang berbohong jadi tertutupi. Termasuk Noreen yang jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah dengan Jack, meskipun waktu itu Jack belum bisa menafkahi dia. Berhubung Noreen duluan yang lulus sekolah, waktu itu dia kuliah di jurusan dental hygienist, beda dengan dokter gigi, tapi juga merupakan salah satu cabang kedokteran gigi yang mengurusi tentang kesehatan mulut dan gigi dan mulut harusnya.
Jadi Noreen duluan nih yang kerja dan menghidupi Jack sebagai suaminya. Sampai Jack lulus, dia jadi dokter, barulah Jack mampu untuk menghidupi Noreen dan keluarga kecil mereka. Noreen melahirkan anak pertama mereka, bayi laki-laki yang bernama Collier. Dan waktu Collier udah agak dewasa, usia sekitar 6-7 tahun, Noreen dan Jack mengadopsi seorang anak perempuan dari Taiwan. Alasannya kenapa? Aku nggak tahu, nggak bisa nemuin informasinya sama sekali dimanapun. Mungkin karena mereka emang pengen ngadopsi anak aja sih. Keluarga ini dari segi material punya segalanya. Tapi setelah hampir 20 tahun menikah, alasan kenapa rumah tangga mereka tenang-tenang aja, karena Noreen menelan semua kepahitan sendirian. Orang-orang nggak tahu kalau Jack itu punya banyak selingkuhan. Dan waktu pertama kali Noreen tahu suaminya selingkuh, dia tuh bingung banget. Dia pengen marah, dia pengen melawan, tapi dia takut nanti anak-anaknya tumbuh tanpa seorang ayah. Nanti mereka jadi anak-anak broken home. Noreen cuman bisa bilang ke Jack, kalau kamu mau selingkuh, jangan sampai anak-anak tahu. Noreen udah pasrah banget. Dia tahu Jack gak bisa sembuh. Dia udah capek marah tentang hal yang sama, selalu diulangin lagi dan lagi. Jadi ya udahlah, hatinya udah keburu sakit, gak apa-apa hatinya yang sakit, yang penting hati anak-anaknya tetap terjaga. Itu juga sebabnya kenapa Jack jarang ada di rumah. Bukan karena dia sibuk ngurusin pasiennya yang amat sangat banyak, tapi ya karena dia juga sering kesana kemari menemui para selingkuhannya. Jack gak selingkuh dengan satu wanita, selingkuh dengan banyak wanita, bahkan katanya pacarnya ada 10. Dan karena dibiarin aja, tingkah Jack makin menjadi-jadi. Bayangin, di perayaan Hari Ayah, Jack yang harusnya pergi main dengan Collier, anaknya, harusnya mereka bonding tuh antara ayah dan anak. Pergi ke suatu tempat yang oke. Tapi Collier malah dibawa untuk datang main ke rumah salah satu selingkuhan bapaknya. Collier waktu itu masih kecil, dia nggak tahu, dia nggak paham. Umurnya masih 11 tahun. Ayahnya bilang, itu rumah salah satu pasien. Collier disuruh untuk main di rumah pasiennya aja. Collier nggak berpikir yang aneh-aneh. Dia kira ya bapaknya sedang menjalankan tugas sebagai dokter. Tapi waktu Collier masuk lagi ke dalam rumah untuk ngabarin ayahnya tentang permainan apa yang dia lakuin di halaman belakang, Collier menyaksikan ayahnya mencium sang selingkuhan. Collier mikir, memang sih ayah dan ibunya sering mencium para tamu yang datang, tapi cuman cepika-cepiki, bukan ciuman yang ciuman. Belum lagi, waktu Collier lihat di jari tangan sang selingkuhan ada cincin berlian yang sama persis dengan cincin berlian ibunya. Meskipun waktu itu Collier masih berusia 11 tahun, dia tahu bapaknya punya hubungan khusus dengan wanita ini. Collier yang kaget langsung nanya ke bapaknya, "Ayah, wanita ini tuh siapa?" Dan ayahnya bilang ke Collier, "Kamu jangan kasih tahu ibu ya tentang wanita ini. Biarin ini jadi rahasia kita para lelaki. Ini tuh hal biasa bagi para lelaki. Pokoknya kamu janji jangan kasih tahu ibu kamu." Begitu mereka pulang ke rumah, Collier kepikiran. Ibunya nanya, "Tadi kamu pergi kemana? Ketemu siapa aja?" Dan Collier terpaksa bohong karena dia udah janji ke bapaknya. Cuman Collier tetap aja kepikiran. Dia nggak biasa bohong dengan ibunya. Belum lagi, yang selama ini ada buat dia setiap hari, ibunya, bukan ayahnya. Hubungan Collier dan ibunya ini udah kayak sahabat. Dia ngerasa bisa mencurahkan hatinya tanpa menutupi apapun. Sedangkan dengan bapaknya jarang banget ketemu, hampir nggak ada di rumah. Belum lagi, bapaknya ini kasar banget. Satu rumah takut dengan Jack. Jack sering main tangan. Jadi Collier bingung, jujur nggak ya? Jujur nggak ya? Tapi takut. Tapi Collier juga nggak terima kalau bapaknya pergi dengan wanita lain dan menyakiti hati ibunya. Jadi Collier bilang ke ibunya, "Bu, ibu duduk ya. Aku mau ngasih tahu ibu sesuatu, tapi ibu jangan kaget. Ibu tarik nafas dulu." Bayangin, ini anak usia 11 tahun tapi dia tahu perbuatan bapaknya salah. Meskipun waktu itu mungkin dia nggak tahu juga apa itu arti selingkuh. "Bu, ayah kayaknya punya pacar deh." Noreen terdiam. Noreen berusaha menenangkan anaknya. "Ah, nggak mungkin. Mungkin kamu salah lihat kali." "Enggak, Bu, aku serius. Dia pakai cincin yang sama dengan cincin ibu. Aku lihat dengan kepala mataku sendiri. Dan ayah bilang aku harus ngerahasiain ini dari ibu." Dari sinilah Noreen mulai kepikiran untuk menceraikan Jack. Jack melanggar kesepakatan mereka. Sekarang hati anaknya udah hancur, buat apa lagi Noreen bertahan? Belum lagi Noreen sadar cincin berlian dia yang hilang ternyata diambil oleh suaminya untuk dikasih ke wanita lain. Mungkin
Norin ngerasa ini tuh udah tanda-tanda kali ya, bahwa dia akan segera diceraikan. Jadi sebelum dia diceraiin, mending dia yang menceraikan. Norin menyerahkan berkas ke pengadilan atas tuntutan bahwa Jack telah menelantarkan keluarga dan juga melakukan kekerasan. Dan rupanya Jack gak terima. Dia juga ngadu ke pengadilan dan justru mengadukan ngaduin Norin balik. Dia bilang Norin lah yang menelantarkan keluarga dan melakukan kekerasan secara emosional. Semenjak masalah perceraian ini, hubungan rumah tangga mereka retak. Norin mulai sering nelponin sahabatnya untuk curhat dan kita nggak tahu pasti apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Jack sampai Norin ngomong ke sahabatnya, kayaknya Jack bakal bunuh aku deh, tapi bukan hari ini. Soalnya hari ini ibu mertua aku mau nginep. Tapi yang gak diketahui oleh Norin, sebenarnya justru ibu mertuanya datang ke rumah itu karena Jack punya rencana untuk menghabisi dia saat suara kembang api memekakkan telinga. Di malam tanggal 31 Desember 1989, di malam tahun baru, saat kembang api bertaburan di langit, Collier yang berusia 11 tahun sudah tidur. Tadinya dia dijaga oleh sang nenek, tapi Collier terbangun di tengah malam karena dia mendengar suara jerita. Jeritannya cuma sekali dan langsung hilang. Dan Collier tahu itu suara ibunya. Terus Collier juga mendengar suara hentakan, kayak sesuatu dijatuhkan sebanyak 2 kali. Dan semua suara ini berasal dari kamar tidur ibunya. Collier sempat takut, dia pengen memeriksa, tapi tiba-tiba pintu kamarnya kebuka sedikit. Collier yang pura-pura tidur agak sedikit ngintip. Dia ngeliat bapaknya ngintip dari celah pintu. Ini serem banget kalau aku bayangin. Terus ditutup lagi oleh bapaknya. Collier deg-degan, gak tahu kenapa. Collier cerita, dia tahu pasti sesuatu yang buruk sudah terjadi ke ibunya. Tapi sebagai anak kecil, dia masih denial. Dia juga nggak kebayang hal buruk itu apa. Dia cuma punya firasat nggak enak, tapi dia nggak tahu exactly kemungkinan apa sih yang kejadian gitu kan. Besok paginya, waktu langit sudah terang, Collier langsung lari untuk meriksa ibunya. Dia lari ke kamar ibunya dan hatinya mencelos. Ibunya nggak ada di dalam kamar. Dan kondisi ranjang dalam keadaan yang sangat berantakan. Dari kecil Collier selalu diajarin oleh ibunya, kalau bangun tidur harus rapihin kasur. Ibunya selalu ngerapihin kasur, nggak pernah enggak. Dan pagi itu kondisi kasur justru dalam keadaan sangat berantakan. Bahkan selimutnya kebalik, yang bagian dalam itu ada di luar. Collier langsung nanya ke bapaknya, ibu kemana ya? Dan Jack menjawab bahwa Norin, ibu kamu, semalam tiba-tiba pergi liburan. Tapi tenang aja kok, dia pasti akan segera pulang. Jack nggak tahu bahwa ikatan antara ibu dan anak itu kuat. Collier nggak percaya, dia nggak pernah percaya dengan cerita ayahnya. Ayahnya, neneknya, gak ada yang khawatir. Seolah-olah ibunya pergi begitu aja adalah hal yang lumrah. Collier makin gak percaya waktu dia ngelihat cuaca. Waktu itu lagi dingin banget, musim dingin. Gak mungkin ibunya malam-malam keluar gitu aja di tengah badai salju untuk pergi liburan. Liburan sama siapa? Gak mungkin ibunya pergi tanpa ngomong ke dia, tanpa pamit, tanpa cerita sama sekali. Collier ingat, ibunya menyusupkan salah satu nomor HP temannya di suatu tempat. Nah ini yang lagi-lagi membuat aku sedih. Kayaknya Norin ini udah punya banyak firasat jelek sampai dia bilang ke Collier, kalau misalnya ada kenapa-kenapa kamu telepon nomor HP teman ibu. Ini nomornya tuh disembunyiin di salah satu tempat di rumah. Dan Collier ingat, dia telepon teman ibunya tadi dan dia cerita. Untungnya waktu itu Norin juga baru beli telepon rumah yang gak ada kabelnya. Namanya juga zaman dulu. Telepon rumah tanpa kabel ini masih sesuatu yang mewah lah. Collier cuman berani nelpon di dalam kamar mandi. Dia takut banget ayahnya tahu, ayahnya marah, ayahnya bisa-bisa menyerang dia. Dan untungnya temen ibunya ini percaya dan langsung ngelapor ke polisi. Jack sama sekali nggak tahu. Dia bingung kenapa polisi tiba-tiba datang ke rumah nyariin Norin. Padahal nggak ada yang ngelapor ke polisi. Dan polisi ngejelasin bahwa temannya Norin yang melapor. Menurut temannya Norin, harusnya mereka pergi makan siang, tapi Norin gak dateng, makanya dia minta polisi untuk ngecek.
Temennya ini bohong untuk melindungi Collier, padahal kan dia taunya dari Collier. Nah, waktu polisi melakukan pengecekan, mereka nggak menemukan hal-hal aneh. Collier sempat ditanya-tanyai oleh polisi, dan Collier cerita semuanya tentang bunyi dentuman, suara teriakan, tapi nggak satupun polisi percaya. Cuma ada satu detektif yang mendengarkan Collier. Detektif ini percaya, tapi karena belum ada bukti, dia juga nggak berani untuk langsung mengambil kesaksian Collier. Soalnya Collier masih muda banget, usianya masih 11 tahun. Bisa jadi dia menghayal, ya namanya juga belum dewasa. So, sebagai satu-satunya detektif yang mempercayai cerita Collier, Detektif Mazmur namanya, Detektif Mazmur ini bilang ke Collier kalau misalnya ada apa-apa, hubungi dia lagi. Kalau kamu ingat sesuatu, hubungi aku. Dan sampai di situ aja kontribusi polisi. Mereka pulang, dan Collier makin kebingungan. Gimana caranya dia menemukan ibunya? Gimana caranya supaya orang-orang percaya bahwa pasti ada hal buruk yang menimpa ibunya? Setiap hari Collier menunggu ibunya pulang. Dia masih berharap mungkin ibunya benar-benar pergi berlibur. Tapi seminggu, 2 minggu, gak ada tanda-tanda sama sekali. Collier juga mulai melakukan pencarian di rumah. Dia nyari barang-barang ibunya dan ketemu. Dompet ibunya, paspor ibunya, semuanya ada. Collier yang masih kecil mikir, gak mungkin ibunya pergi liburan begitu aja tanpa membawa barang-barang penting ini. Dan Collier selalu ngadu ke temen ibunya tadi, yang kemudian nyampein semua informasi ini ke polisi lagi. Tapi tetap aja, ini tuh informasi yang tidak ada buktinya. Polisi juga kayaknya masih setengah hati. Di hari ke-23 setelah ibunya hilang, Collier iseng-iseng melakukan pengecekan di mobil ayahnya. Waktu itu ayahnya ngantar dia pergi ke suatu tempat, dan Collier ini ngebukain barang-barang waktu ayahnya lagi keluar. Dari kompartemen mobil yang ada di bagian tempat duduk yang ada di depan, Collier menemukan 2 foto. Satu foto rumah, dan satu foto lagi adalah foto ayah dan selingkuhan ayahnya yang pernah dia temui yang pakai cincin berlian lagi duduk di depan perapian yang masih ketutupan dengan plastik. Otak Collier langsung jalan. Memang sebelum ibunya hilang, ayahnya ngajakin untuk pindah ke rumah baru. Jack masih berusaha untuk membenahi rumah tangganya. Dia bilang, mari kita membuka lembaran baru di tempat lain. Aku udah beli rumah baru di Mount Airy yang ada di Pennsylvania. Aku bakal pindah kerja di sana. Keluarga kita bangun aja jadi keluarga baru di situ. Kita jangan cerai. Jadi Collier tahu kayaknya foto rumah ini foto rumah baru yang dibeli oleh ayahnya di Pennsylvania. Dan foto satunya lagi adalah foto ayahnya dan pacar ayahnya di dalam rumah baru. Soalnya perapiannya masih ditutupin kayak plastik kayak gitu. Collier sempat bingung dia harus ngadu dengan siapa, dan karena satu-satunya tempat dia bisa keluar dari pengawasan ayahnya adalah saat dia berada di sekolah, Collier nemuin kepala sekolahnya untuk cerita. Bayangin anak berusia 11 tahun berani banget untuk ngelaporin ayahnya sendiri ke kepala sekolah. Collier minta ke kepala sekolahnya untuk nelpon polisi. Telepon Detektif Mazmur. Aku punya petunjuk baru. Collier ngasih lihat foto tadi, dia ceritain bahwa wanita ini selingkuhan ayahnya, rumah ini rumah baru mereka yang harusnya mereka tinggali. Dan Collier juga keinget, di hari setelah ibunya hilang, ayahnya sempat balik ke rumah dalam keadaan berpasir dan pegal-pegal. Detektif Mazmur merasa ini adalah informasi yang sangat penting. Mereka dapat motif nih. Bisa jadi Jack memang membunuh Noreen karena udah punya selingkuhan. Belum lagi di foto ini, selingkuhannya hamil. Dan kalau Noreen hilang, bisa jadi jenazahnya ada di dalam rumah baru. Polisi langsung mencari tahu siapa pemilik rumah baru itu sebelumnya. Dan ternyata rumah ini dijual melalui perantara semacam real estate agent. Sebut aja nama agennya John. John diinterview oleh polisi dan membenarkan bahwa dia merupakan perantara yang menjualkan rumah ini ke Jack. John ngasih lihat semua data-data dokumen. Di situ ada tanda tangan Jack dan tanda tangan Noreen. Tapi waktu polisi nanya, ini bukan wanita yang kamu temui yang tanda tangan. Polisi ngasih lihat foto Noreen. Noreen rambutnya tuh blonde, pirang. Beda banget dengan selingkuhan Jack yang rambutnya berwarna hitam. Jadi John langsung bilang, bukan wanita ini yang tanda tangan. Dan waktu ditelusuri oleh polisi, ternyata yang tanda tangan adalah selingkuhan Jack yang bernama Sherry. Waktu itu Sherry lagi hamil besar. John cerita ke polisi, dia udah aneh dari awal.
Waktu ngejual rumah, John sama sekali nggak nawar harga rumah. Justru dia nawar untuk pindah lebih cepat dari yang sebelumnya dijanjikan. Jack maksa banget mau pindah di tanggal 1 Januari. Nggak peduli berapa harganya, pokoknya 1 Januari aku mau pindah. Sesuatu yang cukup aneh, karena biasanya orang-orang kalau mau beli rumah, pasti seenggak-enggaknya nawar. Orang kaya pun nawar. John juga cerita, Jack sempat nanya, di bawah basement tuh ada ruangan apa ya? Aku pengen buat ruangan main anak-anak. Tapi kayaknya tinggi ruangan ini kurang. Kalau kira-kira fondasi lantainya aku rendahin, bisa nggak ya? Ada ruangan nggak di bawah ini? John jawab, bisa sih Pak kalau mau direndahin. Tapi ini tinggi plafonnya udah tinggi banget loh Pak. Emangnya pengen ruangan setinggi apa lagi? Menurut John, pertanyaan ini tuh aneh banget sampai dia juga inget dan merasa penting untuk disampaikan ke polisi. Dengan informasi ini, pihak kepolisian langsung mengadakan penyelidikan. Rumah ini mereka periksa. Karpet lantai rumah dibongkar. Begitu karpet dibuka, kelihatan di salah satu lantai rumah, warna semennya beda sendiri. Masih kelihatan basah dan baru. Polisi langsung punya perasaan gak enak. Bekas semen ini digali dan mereka langsung mencium bau busuk. Dari dalam lantai, mereka menemukan jenazah wanita. Jenazah ini masih menggunakan jam tangan Rolex yang ada inisial N. Dan dari sini mereka langsung yakin ini adalah jenazah Noreen yang sudah menghilang hampir 1 bulan. Tepat pada tanggal 24 Januari, Jack ditangkap oleh polisi. Pihak kepolisian juga mendapatkan banyak informasi baru. Ternyata, beberapa hari sebelumnya, Jack sempat menyewa jackhammer. Ini Jack menyewa jackhammer. Jackhammer itu alat yang bisa dipakai untuk membongkar permukaan keras, kayak beton, konkrit, semen. Dan polisi yakin banget jackhammer ini dipakai oleh si Jack untuk menghancurkan lantai rumah baru mereka. Terus polisi juga mencari tahu tentang Sherry, sang selingkuhan. Rupanya Sherry punya paman yang merupakan rekan bisnis Jack. Dan di pekarangan rumah pamannya Sherry ini, polisi menemukan bongkahan konkrit, bongkahan semen, yang waktu dicocokkan sama dengan lantai rumah baru yang dibeli oleh Jack. Jadi teori polisi, begitu Jack menghancurkan lantai rumahnya, puing-puing itu ditaruh di halaman rumah pamannya Sherry. Sayangnya, Sherry dan pamannya sama sekali nggak ditangkap dalam kasus ini karena polisi nggak bisa mengkaitkan mereka dalam kasus ini. Entah ya, menurut kalian mereka ada hubungannya atau enggak? Tulis di kolom komentar bawah. Polisi memastikan jenazah yang mereka temukan adalah Noreen dari susunan gigi. Waktu pihak keluarga Collier tahu bahwa selama ini yang memberikan informasi ke polisi adalah Collier, kasian banget guys, gak ada satupun keluarganya yang mau mengasuh dia. Keluarga dari sisi ayahnya marah karena Collier bisa-bisanya menjebak ayah sendiri. Sedangkan dari sisi Noreen, ibunya, gak mau merawat Collier karena wajah Collier dianggap terlalu mirip dengan ayahnya dan membuat para keluarga merasa sakit hati. Lagi-lagi yang jadi korban anak-anak. Jadi waktu itu Collier dan adiknya yang bernama Elizabeth diasuh oleh orang tua sementara, tapi karena Collier sudah berusia 12 tahun, udah hampir remaja, dan udah punya karakter, orang tua asuh sementaranya nggak terlalu seneng ngasuh Collier. Mereka lebih seneng ngasuh Elizabeth yang masih kecil. Lebih mudah untuk diatur. Collier ngerasa bener-bener tertolak. Di kanan, di kiri dia ditolak. Gak ada orang yang sayang dengan dia. Dan dia juga merenungi nasib ibunya yang udah meninggal. Tapi Collier juga tahu dia harus kuat. Dia harus bisa memasukkan ayahnya ke penjara. Karena kalau ayahnya bebas, mungkin dia yang bakal dibunuh. Collier setuju untuk menjadi saksi di pengadilan. Kasus Noreen Boyle ini terkenal banget. Setiap kali persidangan berlangsung selalu diliput oleh media, selalu tampil di TV dan majalah. Seluruh orang di kota itu kenal dengan Collier. Kemanapun Collier pergi, pasti dia ditunjuk-tunjuk. Itu tuh, anak keluarga Boyle. Itu tuh. Jadi dari segi mental, aku nggak bisa ngebayangin sih. Kalian bisa lihat cuplikannya di sini. Ini ada videonya. Testimony continued today in the most notorious criminal trial in Richland County history. Dr. John Boyle is accused of killing his wife Noreen and burying her body in the basement of his new home in Erie, Pennsylvania. The 12-year-old son of accused murderer Mansfield Dr. John Boyle finally took the stand.
Meskipun sudah ada banyak banget bukti, si Jack yang merupakan pathological liar bohong sepanjangan. Dia bilang di pengadilan bahwa Jack menyanggah semua tuduhan dan bilang bahwa anaknya sengaja menjebak dia. I did not kill Noreen. I never harmed her at all. A Richland County jury watched a gruesome videotape of Noreen Boyle's body being exhumed from a shallow concrete grave. Jack bahkan yakin Noreen pasti masih hidup. Noreen sengaja menjebak dia. Noreen ini kan lulusan kesehatan gigi. Bisa jadi dia sengaja menanamkan gigi orang yang mirip dengan catatan dia atau merubah catatan dia dengan gigi orang ini supaya kelihatan kayak jenazah yang ditemukan adalah Noreen. Absurd banget. Kakak kandung Jack juga mendukung cerita ini. Dia bilang mereka sempat menerima telepon dari Noreen dan Noreen sengaja menjebak mereka. Untungnya polisi bisa melakukan tes DNA. Jenazah Noreen kembali digali, diotopsi ulang, dan dengan pencocokan DNA kembali terbukti bahwa benar jenazah itu adalah jenazah Noreen. Di pengadilan, Jack dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara dan baru bisa mengajukan banding setelah 20 tahun. Setelah dinyatakan bersalah, Jack mengubah ceritanya lagi. Yang tadinya bilang, itu bukan Noreen, itu adalah jenazah orang lain yang ditanam oleh orang yang sengaja untuk menjebak dia. Jack bilang, dia nggak sengaja melakukan pembunuhan ini. Waktu itu dia lagi bertengkar dengan Noreen dan secara nggak sengaja, Noreen jatuh, Jack ketakutan, makanya dia menguburkan Noreen secara diam-diam. Tapi kalau kita lihat dari bagaimana Jack mengatur semuanya, mulai dari membeli rumah baru, minta orang untuk minta pindah di tanggal 1, belum lagi, jenazah Noreen ditemukan ditutupi semacam terpal warna biru yang udah berbulan-bulan dibeli oleh Jack, yang berarti dari awal Jack emang sudah ada niat tapi belum tahu kapan mau mengeksekusi. Bahkan sampai sekarang Jack masih berusaha untuk mengirim surat ke Collier untuk menceritakan tentang hidupnya, masih berusaha untuk membenarkan apa yang dia lakukan terhadap Noreen. Collier sendiri akhirnya mendapat orang tua baru yang untungnya sayang dengan dia. Awalnya, yang mau ngadopsi Collier itu detektif yang tadinya percaya sama dia. Cuman, karena menurut hukum tidak boleh, waktu itu Collier masih berstatus sebagai saksi, dia nggak boleh diangkat sebagai keluarga oleh detektif yang mengurusi kasus. Mau nggak mau, Collier diadopsi oleh orang lain ini. Dan untungnya keluarga yang ngadopsi dia baik. Collier sudah mengubah nama keluarganya dan sekarang dia bikin podcast menceritakan tentang apa yang dia alami, gimana cara dia untuk bisa berdamai dengan apa yang terjadi dengan hidupnya, gimana cara dia melewati trauma, dan rupanya ada banyak banget orang di luar sana, para anak-anak yang juga terdampak dari kejahatan yang terjadi di dalam keluarga mereka yang merasa relate. Di tahun 2017 juga sempat ada film dokumenter yang menceritakan tentang kasus ini yang berjudul A Murder in Mansfield. Membayangkan Collier yang waktu itu masih berusia 11 tahun, 12 tahun harus menghadapi semua ini sendirian tanpa pertolongan keluarga sama sekali. Kehilangan ibu yang menurut dia sosok yang luar biasa banget. Collier bahkan bilang dia nggak pernah nemu ibu sebaik ibunya. Benar-benar nggak bisa ngebayangin posisi dia waktu itu. Untung banget Collier bisa berdamai. Karena kita tahu lah ya, kadang-kadang justru anak-anak seperti ini yang jadi korban. Sedihnya seringkali nggak punya kehidupan yang baik. Tapi Collier adalah salah satu contoh yang tetap bisa jadi orang baik meskipun punya sejarah keluarga yang sangat kelam. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Lebih dan kurang aku mohon maaf dan thank you so much atas semua dukungan kalian di Ruang Gelap. I'll see you guys very very soon. Please, 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 please stay safe, take care, and stay alive.